Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Tentunya dalam pertemuan kali ini kita akan membahas cara menyatukan file ya, file menjadi satu dokumen atau menjadi satu file. Misalnya teman-teman membuat sebuah skripsi atau makalah, terus pihak perpustakaan atau pihak dosennya meminta agar skripsi atau makalah itu dijadikan satu file dengan penomoran yang tentunya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh kampus, misalnya seperti itu. Nah, satu file maksudnya di sini bukan dalam satu folder, teman-teman, melainkan harus berurut dari cover hingga daftar pustaka, atau mungkin ada lampiran-lampirannya. Nah, tentunya ketika itu harus berurut, ya mau tidak mau ya, kayak cover kan tidak memiliki nomor, jadi kosong. Nah, mulai dinomorkan itu di kata pengantar. Nah, di kata pengantar itu penomorannya menggunakan angka Romawi. Nah, ketika kata pengantar dan teman-temannya seperti daftar isi itu menggunakan Romawi. Kalau dalam masih dalam ini kita bicarakan makalah. Beda lagi kalau bicara skripsi, itu lebih banyak lagi nanti. Embel-embelnya ada halaman pengasahan, halaman judul, terus ada data pengantar, abstrak, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu sudah dilewati, barulah masuk ke bagian isi. Nah, bagian isi itu nomornya menggunakan angka. Nah, ketika itu disatukan, kadang banyak orang masih mengalami kendala. Seringkali ketika disatukan kan itu semuanya sama, dari awal hingga akhir. Jadi ketika kita mau membuat nomor, ya otomatis ya ketika kita tulis insert page name numbernya, mau tidak mau ya ketika kita pilih angka, ya semuanya akan menjadi angka. Artinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ketika kita rubah jadi Romawi, ya semuanya akan Romawi. Nah, itulah maksud saya dalam pertemuan kali ini kita akan membongkar itu semua, ya, sehingga teman-teman tidak merasa kesulitan lagi nantinya ketika tahapan penyatuan satu file atau satu dokumen Microsoft Word. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, langsung aja kita praktekkan, teman-teman, tanpa perlu panjang lebar. Nah, ini kita sudah berada di jendela Microsoft Word, ya. Kita sudah masuk ke kertas kerja Microsoft Word. Mungkin teman-teman bisa langsung buka aplikasi Microsoft Word-nya dan buka kertas kerjanya. Nah, sebelum kita masuk ke penyatuan file, alangkah lebih baiknya kita mengatur dulu kertasnya, seperti yang kita jelaskan atau kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke. Kita akan mengatur kertas terlebih dahulu. Ya. Tentunya di menu desain ya teman, di menu layout. Jadi kita akan mengatur kertasnya di menu layoutnya, jangan sampai lupa teman-teman. Oke, layout, tinggal kita pilih margin, ya. Setelah itu teman-teman pilih custom ya, custom margin. Kita pilih custom. Nah, ini akan muncul jendela seperti ini, teman-teman, ya. Ini untuk mengatur topnya, leftnya, butonnya, sama rightnya. Saya ulangi lagi karena masih banyak yang belum jelas terkait ini. Nah, kita sekarang akan mengatur marginnya. Kita pakai aturan aja 44, ya. Atasnya 4, kirinya 4, bawahnya 3, rightnya, kanannya 3. Oke, ini kita sudah atur. Kita masuk ke menu paper, ya. Tinggal kita masuk menu paper, teman-teman, untuk mengatur ukuran kertasnya. Tadi untuk mengatur batas marginnya. Oke, tinggal masuk ke paper. Nah, ini sudah A4. Kalau masih letter, teman-teman langsung mengganti A4, cari aja ya, di situ sudah banyak banget. Oke, setelah itu langsung kita oke. Nah, ini sudah dalam keadaan kertas A4 dengan margin 4433, teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Nah,
Sekarang anggap aja kita buat, saya tidak perlu buat lengkap ya teman-teman, karena nanti akan memakan proses yang cukup lama. Oke, kita buat aja ini, anggap aja cover. Ini cover. Kita tambah lagi kertas kerja selanjutnya. Nah, ini kata pengantar. Oke, kita tambah lagi. Ini daftar isi. Kita tambah lagi. Ini apa ya? Kata pengantar, daftar, anggap aja abstrak kalau memang ada abstraknya. Nah, yang terakhir kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Terus bab 2, pembahasan. Oke, bab 2, pembahasan. Bab 1, pendahuluan. Oke, bab 3, penutup. Bab terakhir kita ambil aja daftar. Terus oke, ini anggap aja makalah sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi makalah ini sudah jadi, sudah sesuai dengan sistematika penulisannya ya. Ada di sini ada cover, kata pengantar, daftar isi, abstrak ya. Ada bab 1 ya, kita lebihkan 1 halamannya. Anggap aja bab 1-nya 2 halaman. Oke, bab 2 pun begitu. Ya, lebih dari, kalau penutup cukup 1. Nah, ini teman-teman, ini sudah jadi ya. Jadi ini yang saya maksudkan ya. Jadi dalam satu file makalah ada cover, kata pengantar, daftar isi, ada abstrak bab 1, bab 1-nya, terus bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Nah, hanya saja ya seringkali kan dosen minta agar ini dijadikan satu file dengan penomorannya mengikuti sistematika yang ada. Sepertinya dosennya selalu minta seperti itu. Nah, seringkali kita akan mahasiswa memisahkan covernya tersendiri, kata pengantarnya, daftar isi, dan abstrak itu tersendiri. Bab 1 sampai daftar pustaka pun sendiri. Kenapa mahasiswa sering melakukan itu? Karena mahasiswa menganggap kalau dijadikan satu kan tidak bisa. Cover kan harus kosong. Penomorannya, terus kata pengantar harus menggunakan Romawi. Kalau Romawi ikut semuanya Romawi, kalau kita pakai angka ikut semuanya angka. Nah, itu menjadi membingungkan. Akibatnya seringkali mahasiswa ya udah biarin aja, sudah saya pisah aja, cover sendiri, daftar isi sendiri, kata pengantar sendiri, terus nanti diikuti bab 1 sampai daftar pustakanya sendiri. Nah, dalam praktek kali ini ya teman-teman harus memperhatikan sebenarnya itu bisa ya teman-teman. Oke, langkah pertama yang kita harus lakukan ya itu teman-teman menuju ke menu insert ya. Ini teman-teman perhatikan menu insert. Ini menu insert teman-teman ya. Oke, setelah masuk pilih insert. Ini ada banyak menu yang ada di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke page number ya teman-teman. Kita cari page number, insert page number. Nanti kalau di laptop yang 2007 artinya menggunakan Windows 2007 atau Office yang lama, kadang page numbernya dia akan tampil seperti ini ya teman-teman. Tidak ada bedanya sih, nanti dia tampilnya seperti ini. Nah, kayak di text box ini, kadang dia nampilnya sendirian seperti ini. Nanti di bawahnya nanti ada tulisan page number di Office sebelumnya. Tetapi kalau Office yang terbaru, dia sudah ada di sini teman-teman. Nah,
page number. Ya, insert terus pilih page number. Nah, tinggal teman-teman pilih page number. Nah, ini ada menu tambahan lagi teman-teman. Jadi di sini ada menu tambahan lagi, ya. Jadi top of pack. Jadi top of pack. Apakah nomornya itu akan ditempatkan di sebelah di atas? Jadi apakah nanti itu di tengah atas, kanan atas, atau di kiri atas kalau top of pack. Sedangkan button of pack itu di bawah. Apakah dia berada di bawah itu, entah itu di sebelah kanan, sebelah kiri maupun di tengah. Itu tergantung aturan atau sistematika penulisan yang disepakati oleh dosennya atau yang sudah ada di UIN Mataram. Terus di button of pack. Nah, nanti di page margin itu beda lagi ya teman-teman ya. Ya, kalau teman-teman lihat contohnya ini. Kalau page margin ya mungkin di sebelahnya. Nah, kalau current possession ini kita yang menentukan, kadang seperti itu. Nah, biar teman-teman tidak bingung, kita mulai aja langsung praktek ya. Oke. Karena yang umum kita akan gunakan adalah tadi insert page number ya teman-teman. Biasanya yang paling digunakan itu, yang sering digunakan sama teman-teman mahasiswa itu ada bawah di tengah sama kanan di tengah. Ya, kanan bawah sama bawah di tengah. Itu yang paling sering. Ini untuk top of pack-nya, artinya di kiri atas, tengah atas, atau kanan atas itu jarang sekali yang menggunakan. Walaupun di beberapa kampus yang paling banyak menggunakan yang ini, kanan atas sebenarnya, paling banyak. Terutama kalau teman-teman nanti lanjut, itu paling banyak menggunakan kanan atas. Tapi kalau kita skripsi itu lebih banyak menggunakan kanan bawah. Ya. Oke, kita akan pilih kanan bawah aja ya, ini yang kanan bawah. Ya, tinggal kita insert, kita pilih ya, button of pack, kita pilih ini. Oke, tinggal kita klik. Nah, kalau kita perhatikan ketika kita sudah mengklik tadi, itu akan muncul, ya saya perbesar aja kali ya. Kita perbesar aja, tetap dalam posisi yang tadi, sorry. Oke, ini ada muncul, tapi saya perbesar aja biar ini dicontoh aja ya. Kalau aslinya jangan diperbesar ya teman-teman ya. Itu sudah aturan dia, itu biasanya 11, ukurannya 11. Nanti kalau teman-teman ganti pakai Times New Roman juga boleh, tidak ada masalah. Nah, oke. Penomoran sudah jadi teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nah ini sebentar kita atur ke, karena saya perbesar tadi. Jadi turun, naikkan dulu biar tetap rapi seperti semula. Oke. Nah, ini sudah ada nomornya teman-teman. Ini biar teman-teman lihat aja sebenarnya ya. Nanti kalau faktanya jangan nanti diperbesar kayak gini, nanti kebesaran ya nomornya. Jadi teman-teman ibaratnya tetap aja kalau kita sudah pilih page number tadi, terus insert page number, kita pilih kanan bawah untuk penempatan nomornya. Biasanya itu nanti 11 ya teman-teman, ukurannya itu 11. Jadi ukuran angkanya ya di sini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan kan di sini pengaturannya. Nah, nanti untuk mengatur apakah jenis angkanya itu menggunakan Calibri atau Times New Roman ya teman-teman tinggal ganti di menu font, itu bisa digunakan. Nanti tetap menggunakan ukurannya 11 teman-teman, jangan terlalu besar. Kalau ini kan contoh aja biar teman-teman bisa melihat. Oke, kalau sudah penomorannya sudah seperti ini ya, kita kan pengen buat kata pengantarnya itu menggunakan angka Romawi teman-teman ya.
Jadi kan ini kan masih menggunakan angka. Kita pengen menggunakan formatnya itu format Romawi untuk kata pengantar sama daftar isi. Oke, kita rubah. Kita klik 2 kali aja di batas marginnya, artinya di luar marginnya. Klik pas di angka footnote-nya juga bisa. Tinggal klik 2 kali di sini. Nah, dia langsung otomatis di menu footer ya, menu footer ini itu langsung akan aktif, teman-teman. Nih, menu footernya itu langsung akan aktif ketika diklik 2 kali ya, klik kanan ya teman-teman ya, dan klik kiri. Jadi teman-teman klik kanan itu tekan 2 kali akan aktif itu menu footernya. Nanti kliknya pas di nomornya sini ya, diklik pas di nomornya ya, 2 kali teman-teman, 2 kali. Oke, jadi diklik 2 kali pas tepat di nomoran. Nah, kalau sudah seperti ini ya, tinggal kita nanti akan ada menu tambahan muncul ya secara otomatis ketika footer itu otomatis. Jadi ada nanti menu desain otomatis muncul. Nah, di sini ya kalau teman-teman lihat di pojok, nah ini sudah ada pengaturan page number-nya juga ya. Nah, di sini ini khusus mengatur footer ya teman-teman ya. Di sini sudah khusus mengatur menu-menu footer. Nanti di sini juga kita akan mengatur nanti untuk kata pengantar menggunakan Romawi, untuk bab 1 sampai seterusnya menggunakan angka. Nah, ini akan otomatis ketika ini diaktifkan, menu desain ini akan otomatis muncul ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kita akan merubah kata pengantar ini menggunakan Romawi ya. Tinggal kita beranjak menuju page number teman-teman. Page number ini besar banget. Oke, tinggal klik page number. Teman-teman tinggal pilih, jangan lagi pilih top button atau current position ya. Teman-teman langsung menuju ke format page number. Jadi teman-teman mengatur ya. Ini format page number seperti yang ada di kursor saya. Klik format page number. Nah, di sini ada beberapa format number ya. Di sini ada menggunakan Arab, ada menggunakan huruf kecil, huruf besar. Nah, kita kan karena pengen Romawi, kita ambil yang huruf kecil Romawi. Ya. Ini teman-teman lihat dan perhatikan. Oke, di sini ada huruf kecil, di sini ada huruf besar. Nah, kita pakai yang huruf kecil Romawi aja. Oke, kita pilih Romawi. Oke, sudah. Langsung kita pilih OK. Maka otomatis semuanya akan berubah Romawi, teman-teman. Nah, sampai bawah berubah Romawi. Oke. Oke, untuk kata pengantar, daftar isi sama abstrak karena menggunakan Romawi, ya udah kita tetapkan dia menggunakan Romawi. Nanti tinggal kita rubah cover sama bab 1 dan seterusnya. Nah. Oke. Untuk cover, teman-teman, kita harus di cover itu tidak ada page numbernya, tidak ada nomor halamannya. Jadi kita harus hilangin dulu ini. Untuk yang kata mengantar tetap. Nah, bagaimana cara menghilanginnya? Ya masih tetap berada menu footernya, jangan sampai dihilangin dulu ya teman-teman. Masih tetap aktif seperti ini. Ya, jangan sampai teman-teman hilangin dulu. Jadi tetap aktif di menu footer dulu terlebih dahulu ya. Jangan sampai hilang. Oke. Nah, setelah tetap aktif, nah ini sudah kita buat, tinggal kita menuju ke cover. Nah, ini cover. Nah, di cover ini kita harus buat beda sendiri. Dia tidak memiliki nomor. Nah, tinggal masuk ke menu desain, teman-teman. Ya, tadi masih dalam posisi menu desain. Nah, di sini ada pilihan different perspective. Namanya different itu ya dia berbeda. Oh, di halaman ini atau di page ini dia berbeda, different perspective. Ya. Nanti tinggal kita pilih different perspective untuk membuat pembeda di halaman pertamanya.
Karena cover di halaman pertama, ya udah di halaman pertama ini kita buat beda dengan menghilangkan nomor halamannya. Oke, tinggal pilih different perspective. Oke, tinggal teman-teman pilih different perspective, klik tombolnya, maka otomatis dia ini akan hilang teman-teman. Oke, nomor halamannya sudah tidak ada. Jadi untuk kata pengantarnya kita atur dulu ya. Oke, untuk kata pengantarnya dia akan tetap nomor 2 ya. Jadi dia tidak akan berubah ke nomor 1 karena cover ini tetap dihitung nomor 1 ya teman-teman. Kata pengantar itu nomor 2, nomor selanjutnya. Tetapi di cover ini sistematikanya tidak boleh menggunakan nomor halaman. Tetapi di kata pengantar tetap dihitung 2. Jadi seperti itu. Oke. Sudah covernya sudah kita hilangkan dengan menggunakan fungsi different perspective. Jadi di halaman pertama ini kita buat berbeda ya dengan halaman sebelum-sebelumnya. Oke. Ini artinya different, pembeda, perspective, halaman pertama. Oke. Oke, sudah kita buat semuanya ya. Oke, yang dikata pengantar Romawi 3 juga Romawi, abstrak juga Romawi. Nah, namun di bab 1 ini itu harus dimulai dengan angka. Penomoran angka, ya jelas dia harus diawali dengan 1, tidak lagi lanjutan dari abstrak tadi. Nah, untuk merubah bab 1 hingga daftar pustaka, ya, karena kebetulan dari bab 1 hingga daftar pustaka itu aturan penomorannya sama, menggunakan angka. Terus yang kedua, ini tidak merupakan lanjutan dari abstrak, melainkan dia berdiri sendiri. Jadi dimulai dari huruf 1. Gimana Pak? Kalau kita pilih lagi kan nanti berubah. Kalau kita rubah dari Romawi ke angka, ya jelas otomatis akan berubah. Nah, teman-teman, yang harus teman-teman lakukan adalah kita harus menonaktifkan footernya ini terlebih dahulu. Ya, teman-teman harus menonaktifkan footernya ini. Ya, jadi caranya nanti teman-teman ya klik 2 kali di tengah sini. Ya, klik kanan 2 kali di tengah-tengah. Jadi tinggal ya langsung nonaktif ya. Jadi footernya langsung hilang. Coba teman-teman perhatikan. Ini footernya sudah hilang. Jadi yang aktif sekarang adalah halaman depannya. Ya. Ini sudah aktif kembali. Footernya otomatis dia hilang. Ya, kalau kita mau aktifkan lagi ya tinggal kita klik 2 kali di area sini, area penomoran. Nih. Nah, itu sudah aktif kembali footernya. Kalau untuk menonaktifkan tinggal klik di area tengah-tengah sini. 2 kali klik kanan. Nah, ini udah nonaktif. Nah, kita nonaktifkan dulu. Nah, teman-teman, yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman untuk membuat nomor ini mulai dari angka 1, ya. Teman-teman harus membawa kursornya teman-teman ke huruf pertama bab. Jadi, teman-teman harus menempatkan kursornya di sini sebelum B. Jadi, kursor yang ini ya, kursor yang ini teman-teman, itu teman-teman tempatkan, pindahkan ke bab sebelum B ini ya. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, ini kan sudah pindah. Kita sudah lihat dia sudah pindah ya. Ini teman-teman sudah pindah kursornya. Nah, kalau sudah pindah kita beranjak ke menu layout ya teman-teman. Kita beranjak ke menu layout. Ya. Tinggal pilih menu layout ya. Nah, di situ ada menu-menu ya, termasuk pengaturan kertas itu ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke menu submenu breaks. Ya, teman-teman, kita masuk ke menu breaks ini ya teman-teman. Nah, ini kita pilih breaks. Nah, di sini ada beberapa aturan, ada page, column, text wrapping, next page, continuous dan lain sebagainya. Nah, kita akan buat ya, untuk mengatur ini kita akan membuat ya
halaman di bab 1 ini sama dengan aturannya di halaman pertama atau page yang ini ya teman. Nah, bab 1 ini kita akan buat aturannya sama kelasnya sesuai dengan halaman ini, halaman pertama. Ya. Jadi di bab 1 ini aturan di halaman 1 kita akan gunakan juga. Gimana? Ya kayak tadi. Yang seperti yang saya bilang teman-teman. Ya. Yang harus teman-teman lakukan adalah menempatkan kursornya sebelum bab. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman pilih breaks kayak tadi. Ya, di sini pilih next page. Ya, next page ya teman-teman. Tinggal pilih teman-teman next page. Kita berlakukan aturan yang di halaman 1 tadi, di cover, juga berlaku di bab 1 dengan kita menggunakan fungsi next page. Nah, itu maksudnya. Mudah-mudahan teman-teman paham ini. Nah, kita gunakan next page. Ya, sudah kita pilih next page. Kita lihat perubahannya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman perhatikan, Nah, setelah teman-teman perhatikan, aturan yang di cover, ya, dia sudah mengikuti. Di bab 1 sudah ngikut. Jadi, dari bab 1 hingga daftar pustaka, ya, kita bisa mengatur kembali page number-nya, penomoran halamannya. Karena tadi kita sudah memberlakukan fungsi dari page break ya tadi ya. Kalau teman-teman mau lihat, zoom-nya besar banget. Ini kok kecil, sorry. Karena mau nih. Oke. Nah, ini aturan di bab 1. Aturan di bab 1 ya, secara tidak langsung ya, mengikuti format yang ada di cover. Seperti ini teman-teman. Ya. Jadi otomatis dia akan mengikuti yang ada di cover. Ya, yang lain tetap dia punya nomor 2, 3, 4. Nah, yang ini otomatis tidak ada nomornya. Nah, untuk memunculkan nomor yang ini teman-teman, ya, tinggal kita aktifkan ya kembali, kita tekan 2 kali di luar dari margin di sini untuk mengaktifkan footernya. Ya, teman-teman. Nah, kalau sudah aktif footernya, kita centang, kan ini kan muncul otomatis, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, nah, ini menu desain akan muncul otomatis ketika sudah footernya sudah kita aktifkan. Nah, ini kita hilangkan centangnya teman-teman ya. Yang tadinya awalnya centang, kita hilangkan centangnya. Oke. Kita hilangkan. Nah, ini sudah muncul nomornya kembali. Nah, tapi cover tetap ya. Nah, oke. Tadi kan kita hilangin centangnya teman-teman ya. Dihilangin. Nah, kalau sudah dihilangin centangnya, kita rubah ini ya, Romawi menggunakan penomoran angka. Ya, tinggal kita menuju page number ya, teman-teman ya. Ya, tinggal pilih format page number. Sekali lagi, teman-teman. Ya, page number. Setelah itu pilih format page number. Nah, sudah. Ya, nanti tadinya menggunakan Romawi, kita rubah menjadi angka. 1, 2, 3. Nah, setelah ini kita rubah, kita menuju ke page numbering-nya, teman-teman ya. Nah, ini di page numbering-nya kita isi juga. Tadinya awalnya kan tidak isi, sekarang kita isi dia page number-nya. Oke, kita start at 1. Jadi kita mulai dari angka 1, tidak lagi mulai angka 5 ya. Kita mulai dari angka 1, start at 1. Nah, kalau sudah teman-teman pilih start at 1, tinggal pilih OK.
Kita lihat teman-teman hasilnya. Nah, oke. Nah, kita nonaktifkan page numbernya. Teman-teman perhatikan 1, 2, 3, oke, 3, 4, 5, 6. Jadi kita lihat urutkan dari atas ya teman-teman. Oke. Dari atas teman-teman ya, cover sudah tidak ada halamannya. Ini halaman covernya sudah benar. Kata pengantar dimulai dari Romawi nomor 2, 2, 3, 4, terus bab 1 dimulai dengan angka 1, 2, 3, 4. Nah, inilah teman-temannya, ketika dijadikan satu file, ini yang dimaksudkan, bukan dijadikan satu folder. Dari covernya tersendiri, kata pengantar hingga abstraknya juga sendiri. Nah, kalau teman-teman perhatikan seperti ini, ya, ini dia tetap berlanjut. Sehingga kita juga nanti ketika mau buat daftar isinya, ya, di daftar isi, seperti yang saya ajarkan teman-teman kemarin, itu lebih gampang, ya, menetapkan. Tinggal kita isi aja kata pengantar nomor berapa, sesuai dengan halaman yang kita buat saat ini. Nah, ini udah jadi satu file. Jadi, penomorannya sudah benar, ya, dari kata pengantar hingga abstrak menggunakan Romawi. Terus mulai bab 1 itu mulai dari angka 1 hingga selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Nah, hanya menggunakan ya fungsi-fungsi yang tadi. Sebenarnya tidak lepas dari fungsi yang ada di menu barnya teman-teman. Ya. Jadi tidak lepas dari menu tadi yang kita gunakan, tidak lepas dari insert, ya, menu insert. Terus setelah itu layout, terus ada menu tambahan tadi. Di sini akan muncul secara otomatis menu desain, ya, untuk mengatur area footer yang ada di sini. Area footer dan area header yang ada di sini, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ada dua, ya, teman-teman. Di sini untuk mengatur area footernya, di sini juga untuk mengatur area header. Nah, ketika teman-teman mau mengaktifkan area footernya, ya teman-teman klik di sini. Ya, sama headernya juga, tinggal teman-teman klik di 2 kali di sini. Ya, untuk mengaktifkan area footer dan area header. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, itu sebenarnya cara menyatukan satu file menjadi satu, ya, yang tadinya mungkin terpisah-pisah cover, daftar isinya tersendiri, terus bab 1 juga tersendiri. Nah, kalau kita mau enak, ya tinggal kita ketik dulu semuanya, kita jadikan satu biar teman-teman tidak repot lagi menggabungkan. Walaupun sebenarnya bisa aja kita menggabungkan, bisa. Jadi kita juga bisa menggabungkan secara otomatis menggunakan Nitro, ya. Bisa juga menggunakan aplikasi Nitro PDF juga bisa. Juga bisa sebenarnya kita menyatukan menggunakan Microsoft Word, ya. Jadi kita juga bisa menggunakan atau menyatukan file Microsoft Word itu menjadi satu. Misalnya kalau teman-teman pengen menyatukan filenya di Microsoft Word, ya juga bisa. Jadi menggabungkan. Tapi biasanya untuk di versi-versi sebelumnya kayaknya sangat susah, ya. Biasanya untuk menggabungkan file Word itu menjadi satu file, ya bisa aja sih teman-teman sebenarnya copy paste. Kadang aturannya ada beberapa yang berubah seperti itu, teman-teman. Jadi itu sebenarnya kendala dari teman-teman. Tapi alangkah lebih baik kalau memang mau teman-teman bagus, ya udah dijadikan satu seperti ini. Ya. Tapi kalau teman-teman rumit, ya bisa juga teman-teman buat file-file tersendiri. Tapi ini contoh ketika teman-teman ingin menjadikan filenya menjadi satu file makalah atau nanti skripsi. Jadi seperti itu. Oke, mungkin saya rasa sudah jelas
untuk pertemuan kali ini biar tidak terlalu bingung ya. Nanti di pertemuan nanti ada video selanjutnya juga, video tambahan. Tapi ini video tutorial selanjutnya saya buat dulu ya di materi selanjutnya, yaitu menggabungkan file-file yang kececer yang dari mungkin cover sendiri, abstrak tersendiri kita jadikan satu ya sesuai permintaan dosennya. Terus penomorannya juga harus sesuai, harus berurut ya, dari covernya tidak memiliki nomor hingga daftar pustaka yang memiliki nomor pembeda. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk tutorial kali ini saya buat sampai di sini aja. Nanti insya Allah ada video kedua juga. Nanti akan saya buat berbeda biar teman-teman tidak bingung. Jadi kita buatnya sedikit-sedikit aja. Insya Allah nanti akan ada video kedua. Nanti ini video pertama, nanti video kedua akan saya share lagi. Ini video pertama saya buat dulu. Nanti masih dalam materi yang sama. Nah, setelah itu nanti akan saya share video keduanya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.